Ada pengkhianat di lingkaran Nopi. Sebenarnya kasus ini kan sudah selesai. Donasi yang dikejar-kejar oleh pihak Agus juga sudah disumbangkan ke NTT. Tetapi konflik masih terjadi, terutama konflik internal di lingkaran Nopi itu sendiri. Ya, Farhad Abbas ketawa lihat konflik ini. Dan diduga ada satu pengkhianat di lingkaran Nopi itu sendiri. Siapakah dia? Akan kita bahas dan akan kita temukan siapa sosok pengkhianat di lingkaran Nopi ini di konten kita kali ini. Namun seperti biasa, saya akan sedikit membahas tentang korelasi ataupun ternyata ada ikatan, ada hubungannya antara kebakaran Los Angeles dengan Titanic. Kalian tahu kan kapal Titanic? Ini bersejarah banget sih. Kalau orang-orang yang lahir tahun 80, tahun 90 pasti tahu nih film Titanic ini, ya kan? Ini sangat memorable banget kan begitu. Nah, ternyata ada kaitannya antara kebakaran LA dengan Titanic. Kaitannya di mana? Begini, kita awali dulu aja, kita belajar sedikit-sedikit tentang sejarah Eropa. Kalian tahu apa itu Renaissance, ya kan? Renaissance itu adalah satu revolusi, satu kebangkitan, kelahiran kembalilah kalau bahasa apa itu namanya, bahasa Latinnya begitu. Tapi yang jelas Renaissance ini adalah satu kebangkitan bangsa Eropa yang dulu itu ada di dalam masa kegelapan, ya kan? Terjadinya perang, wah macam-macam. Lalu kemudian terjadilah Renaissance ini, kebangkitan. Apa itu? Kebangkitan dari apa? Jadi dulu itu Eropa ada dalam masa kegelapan, diduga karena semua kehidupan ini selalu dikait-kaitkan dengan agama. Akhirnya masyarakat ataupun cara berpikir masyarakat Eropa itu terikat oleh dogma-dogma agama begitu loh. Tercengkram oleh dogma-dogma agama, dan mereka menganggap dogma-dogma agama inilah yang menyebabkan, ya kan, masyarakat Eropa ini terbelakang dan mundur. Lalu terjadilah revolusi yang namanya Renaissance ini. Akhirnya mereka memisahkan ataupun terlepas dari cengkraman dogma-dogma agama. Akhirnya dibiarkanlah masyarakat Eropa itu berpikir secara sains begitu kan. Mereka dibebaskan untuk berpikir, tidak lagi tercengkram oleh dogma-dogma agama. Maka disitulah terjadinya revolusi dan yang menyebabkan Eropa ini semakin maju, karena mereka terhindar atau terlepas dari cengkraman agama begitu ya. Nah, saking mereka ini setelah maju ya, setelah masa Renaissance ini, mereka kan masuk ke masa industri begitu loh kan. Mereka itu gak seneng banget gitu loh dengan agama. Saking gak senengnya, terlontarlah salah satu ucapan yang paling terkenal, yaitu dari pemilik kapal Titanic, bahwasanya Tuhan pun tidak mampu menghentikan kapal ini. Itu sebelum berlayar tuh si kapal Titanicnya ini. Lalu kemudian terjadilah bencana itu. Kapal menabrak bongkahan es di sana di lautan kan. Akhirnya terjadilah kecelakaan Titanic itu begitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan Los Angeles, kebakaran Los Angeles apa? Kaitannya adalah beberapa hari sebelum kebakaran di Los Angeles, Donald Trump mengatakan hal yang sangat mirip ya. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Itu apa? Bahwasanya akan kita buat Timur Tengah, Hamas, Palestina itu adalah neraka, kan begitu. Beberapa hari kemudian yang justru seperti neraka itu adalah di negaranya sendiri, yaitu di Los Angeles. Itu korelasinya. Nah, sekarang kita masuk kepada inti dari korelasi ini, yaitu apa? Tentang sebuah kesombongan. Banyak sekali kisah-kisah di hidup ini yang mana
kesombongan itu benar-benar akan meruntuhkan segala pencapaian, begitu loh. Ya contohnya tadi Titanic, ya kan, itu pencapaian di masa itu luar biasa, kapal terbesar runtuh hanya karena kesombongan. Kemudian Amerika sebegitu hebatnya, Los Angeles sebegitu mahalnya, sebegitu canggihnya, runtuh oleh kesombongan. Kan begitu tuh korelasinya nih. Nah, sekarang kita masuk kepada hikmahnya apa, pelajarannya apa. Tahu nggak kalian? Sombong itu ternyata bagian dari kesombongan itu pula adalah ketika kita merasa diri kita paling benar, paling suci. Apa itu sombong? Batorul haq wa gomtun nas, meremehkan manusia, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu juga termasuk sombong. Nah, termasuk sombong juga ketika kita merasa diri kita suci. Penduduk Los Angeles itu adalah pendosa. Itu juga bagian dari kesombongan. Hati-hati, jangan-jangan ketika kita merasa diri kita baik dan penduduk Los Angeles itu jahat semua, maka Tuhan akan menguji seberapa baik diri Anda. Apakah Anda benar sombong atau tidak? Jangan-jangan nih rumah Anda yang kebakaran. Kenapa? Itu Tuhan sedang ingin menguji, bener nggak kamu baik, dan penduduk Los Angeles itu yang jahat. Mau aku tes nih, seberapa baik hambaku yang satu ini. Dibuatlah kebakaran di rumahmu sendiri. Karena apa? Karena kesombonganmu, menganggap diri kamu suci, dan penduduk Los Angeles itu adalah pendosa yang patut diazab. Nah, kita sendiri malah nanti yang kebakaran rumah kita untuk menguji seberapa jauh kebaikan kita. Kan begitu tuh, itu hati-hati. Oke, kita masuk ke pembahasannya Agus ataupun Farhat. Begini, di dalam lingkaran Nopi itu sendiri tuh ada pengkhianatnya. Kan beredar tuh bocor bahwasanya Nopi berusaha menghalang-halangi penyaluran dana ataupun menahan lah penyaluran dana dari rekening yayasan ke NTT. Nah, dibocorkan oleh siapa itu? Gary. Kemudian Nopi membantah. Nah, dari konflik internal ini akhirnya kubunya Nopi itu, apapun para pendukung Nopi, terbelah menjadi dua. Ada yang bilang pengkhianatnya itu ya Nopi sendiri. Ini yang pro terhadap Densu dan Gary yang sangat-sangat mendukung pengalihan dana karena udah muak, ya kan. Kemudian yang pro Nopi bilang bahwa Gary lah pengkhianatnya, ya kan begitu. Dia itu ingin benar-benar pansos, begitu, dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan kepada Gary. Uang yayasan ditransfer ke rekening pribadinya Gary, lalu kemudian ditransfer lagi ke mana itu? Ke NTT. Wah, ini mencurigakan, tidak semua dipakai dan lain sebagainya. Justru Gary lah yang tidak tahu terima kasih. Dia yang ngangkat menjadi ketua yayasan oleh Nopi, malah menikam dari belakang. Nah, ini jadi pendukungnya Nopi ini malah sekarang terpecah, ya kan. Ada yang jelek-jelekin Nopi, ada yang jelek-jelekin Gary. Lah, kalau begitu siapa dong, Bang? Apa namanya pengkhianat di lingkaran Nopi itu sendiri? Pengkhianat di lingkaran Nopi itu siapa? Nih, saya kasih tahu. Adalah dia yang mendukung seseorang secara subjektif, tidak objektif, ya kan. Subjektif itu maksudnya apa? Mendukung pribadinya, mendukung sosoknya. Sedangkan orang yang mendukung secara objektif adalah mendukung tindakan kebaikannya. Kalau kamu mendukung tindakan kebaikannya, tindakan kebaikan itu tidak akan pernah berubah. Kebaikan itu abadi menjadi kebaikan. Gak mungkin berubah tindakan kebaikan itu. Kebaikan itu sendiri kalau Anda mendukung objektif, ya kan? Orang-orang yang mendukung objektif adalah yang mendukung kebaikan. Nopi ada perbuatan kebaikan, itulah yang didukung. Gary ada mendukung kebaikan, itulah yang didukung. Maka mustahil orang yang mendukung secara objektif itu akan menghujat Nopi atau akan menghujat Gary. Tidak akan pernah terjadi.
Karena mereka semua tahu yang Gary lakukan ada kebaikannya, yang Nopi lakukan itu ada kebaikannya. Itu orang yang mendukung secara objektif. Tetapi orang yang mendukung secara subjektif, mereka mendukung sosoknya, mereka mendukung sosok Gary-nya, sosok Denny Sumargo-nya, sosok Nopi-nya. Itu mereka mendukung itu. Itu gak usah tunggu beberapa hari, di 10 detik kemudian aja mereka itu bisa berkhianat, bisa menjadi pengkhianat. Kenapa? Karena sosok orang itu berubah-ubah. Yang sekarang kamu percaya 10 detik kemudian bisa menyelisihi. Yang sekarang kamu sukai 10 detik kemudian dia bisa mengecewakanmu. Nah, ketika sosok yang kamu idolakan ini mengecewakan kamu, maka disitulah muncul potensi kamu untuk berkhianat kepadanya. Jadi kalau ditanya siapa pengkhianatnya, adalah mereka yang mendukung secara membabi buta, secara subjektif kepada Nopi. Begitu. Makanya lihat orang-orang yang mendukung Nopi secara subjektif, membabi buta dia. Gak cuma Farhad yang diserang, gak cuma Agus, termasuk Denny Sumargo-nya diserang, direndah-rendahkan. Gary-nya juga diserang, direndah-rendahkan. Begitupun pula orang yang mendukung Denny Sumargo, orang yang mendukung Gary secara subjektif menghajar mati-matian kepada Nopi, ya kan? Nopi dipitnah, muncullah yang joget-joget, ternyata bukan Nopi tapi mirip mukanya dengan Nopi, di clubbing, dipitnah sana, dipitnah sini, karena dia mendukung Denny Sumargo, mendukung Gary juga secara subjektif. Itulah, inilah para pengkhianat itu di situ. Kamu kalau sampai mendukung, dalam kasus ini mendukung Nopi, mendukung Densu, mendukung Gary secara subjektif, gak usah lama-lama. Di beberapa detik kemudian kamu bisa terpengaruh dengan konten-konten itu. Misalkan Nopi begini, tiba-tiba kamu menjadi benci. Wah, Gary kok ada muncul begini nih, pemberitaan terbaru, Densu kok muncul begini. Kamu tiba-tiba bisa benci. Kenapa kamu tiba-tiba bisa benci? Karena kamu itu subjektif mendukung sosoknya. Tapi kalau kamu mendukung objektif, mendukung tindakan kebaikannya, tindakan kebaikan baik itu ya tetap baik, abadi. Kamu gak akan mungkin menghujat Densu, Gary ataupun Nopi. Jadi sudah ketemu ya siapa pengkhianat di lingkaran Nopi. Terima kasih.